mencoba untuk bagaimana anak-anak ini diperkuat dengan keterampilan bekerja samanya. Jadi tidak hanya bisa terampil untuk diri sendiri, ya, tapi bagaimana mereka juga bisa bekerja dengan orang lain. Lalu yang kelima terkait dengan keterampilan beradaptasi. Nah, ini juga seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nampaknya kalau tidak salah tadi ada yang sempat menyebutkan ya berkaitan dengan ketahanan atau resilience seseorang begitu ya. Nah, kadang anak-anak sekarang ini kurang tahan, kurang resilience ya karena eh, kalau dari cerita ya yang tadi kita duduk manis saja sekarang ini bisa dapat makanan gitu ya Pak Wawan, Pak Wahyudi ya. Nah, sehingga mungkin tantangan untuk resilience-nya ya kemampuan untuk resilience-nya ini agak-agak mungkin perlu dilatihkan kembali, di-refresh kembali. Nah, ini ada kaitannya juga dengan bagaimana mereka bisa cepat beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru. Nah, ketahanan untuk bisa beradaptasi karena bisa jadi proses adaptasi itu tidak bisa cepat seperti apa yang dipikirkan. Ya, ada yang memang bisa cepat, tapi ada juga mungkin situasi yang tantangannya lebih besar sehingga membuat proses adaptasi kita itu tidak secepat yang kita pikirkan. Nah, ketika itu terjadi, ini bagaimana kita juga bisa menguatkan pada peserta didik kita agar mereka tahan untuk bisa beradaptasi ketika menghadapi sebuah tantangan yang cukup sulit ya, yang mungkin cukup butuh waktu untuk bisa menghadapi itu semua. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh langsung raise hand Bapak Ibu ya. Kalau tidak, saya akan lanjutkan seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan pengertian. Nah, ini nampaknya sudah selaras dengan apa yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan di kolom chat ya. Apa sih TEVA itu? Oh ya, dari panduan ya yang tadi sudah saya sebutkan. Di sana disebutkan juga ya pengertian dari TEVA adalah model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi kurikulum sekolah dan proses produksi sesuai prosedur dan standar dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar, baik itu dalam bentuk barang ataupun layanan jasa. Nah, jadi jelas di sana ya prosedur ataupun standar yang perlu diadaptasi atau diadopsi untuk dihadirkan di proses pembelajaran di sekolah itu adalah prosedur atau standar dunia kerja seperti itu ya. Jadi tidak hanya industri tapi dunia kerja karena nanti ketika kawan-kawan berhadapan dengan sekolah binaan yang mungkin bidang ataupun program keahliannya adalah berkaitan dengan layanan jasa ya tentunya di sana juga bisa jadi industrinya yang dimaksud industri ini adalah sama dengan apa yang dimaksudkan di sini yaitu sebetulnya adalah secara luas dikenal sebagai dunia kerja. Ye, ini ya dari sisi pengertian kayaknya sudah tidak ada masalah Bapak dan Ibu ya. Nah, Ya, jadi intinya atau penekanannya betul, adalah betul. pada sebuah Produk. model pembelajaran. Pembelajarannya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, namun dipadukan dengan proses-proses produksi sesuai dengan standar ataupun prosedur yang ada di dunia Dunia kerja. kerja. Ya, harapannya atau tujuan akhirnya sama juga menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Nah, hanya saja lulusan yang kompeten dan berkarakter ini diwujudkan melalui proses penyelesaian sebuah produk sebagai media pembelajarannya. Nah, produknya sekali lagi boleh barang, boleh juga layanan jasa. Oke. Ini pengertian Teva menurut apa yang ada di panduan. Ya. Nah, kemudian secara prinsip kita juga perlu lihat ya, kita tekankan juga ke kawan-kawan. Jadi tidak segala hal proses produksi di sekolah itu
bisa dikatakan itu adalah oh itu TEFA itu seperti itu ya. Jadi perlu kita lihat ya karena ini adalah sebuah penerapan model pembelajaran maka di sini perlu ada prinsip-prinsip yang ditekankan juga ketika kita mengklaim aktivitas yang ada di sekolah kita atau di sekolah binaan Bapak Ibu itu adalah TEFA seperti itu. Ya, ini ada Pak Karolus Coma sudah raise hand. Silakan Bapak. Boleh di unmute Pak Coma? Ya, sejak baik Ibu Agung, terima Ya. kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan TEFA ini, Ibu Agung, memang konsep ini kami sudah jati persoalan kami di lapangan ini, sekolah-sekolah ini masih ragu-ragu. Ragu-ragu ini disebabkan karena terkendala dengan uang, keuangan. Pengelolaan Tetapi keuangan maksudnya? ya, ya tergantung modal maksudnya begitu Oh, modal. modal. Modal ya modal untuk usaha. Nah itu. Mhm. Nah selama ini saya sudah coba mendampingi mereka, memberikan sejak Januari 2023 Ibu. Sejak Januari 2023 saya coba mendampingi mereka lewat program kami yang namanya kesepakatan bersama untuk menghasilkan brand sekolah, itu judulnya, kesepakatan bersama untuk menghasilkan brand sekolah dalam bentuk TEFA tadi itu yang sekarang dikenal TEFA. Jadi mereka sejak itu saya sudah dorong mereka, coba kita arahkan untuk membangun ya saya sebut waktu itu kewirausahaan di sekolah, tetapi mengarah ke TEFA begitu. Jadi dari sejak itu sepertinya mereka teman-teman di lapangan ini ragu-ragu, mungkin karena soal biaya tadi itu, masalah biaya tadi itu Ibu begitu. Tetapi saya tidak pernah tidak pernah putus asa. Saya coba tetap dampingi mereka. Syukur di Januari tahun 2024 sudah ada geliatnya sedikit dari beberapa sekolah binaan itu. Ada empat sekolah dari 6 sekolah binaan saya, 4-nya yang sudah. Tetapi belum belum betul-betul mengarah ke sesuai SOP dunia kerja. Tapi paling tidak sudah ada warnanya ke sana. Baik itu ada satu kemarin kebetulan kami sudah launching ini motor menggunakan tenaga listrik, tetapi saya lebih mendorong mereka ke arah TEFA dan kalau bisa mereka memiliki bengkel usaha sendiri, dan ini yang kami sekarang lagi persiapkan. Jadi saya belum bisa ini. Itu yang sekolah yang satunya lagi kami lagi rencana ini masih membeli lahan untuk di jalur umum untuk pasarkan produksi mereka, terutama di bidang butik. Nah ini lagi sedang kami galakkan. Terus itu yang kedua, yang ketiga ada satu SMK yang di pakan ternak yang kami sedang ini galakkan. Namun itu semua memang butuh dana besar Ibu. Itu yang pertama. Lalu saya sudah mendorong mereka kita mengarah ke sistem dunia kerja yang menggunakan SOP yang betul-betul standar internasional. Jadi saya dorong mereka untuk lebih setiap sekolah itu memiliki aplikasi untuk sehingga prosesnya itu satu pintu Ibu. Nah itu sehingga saya mungkin butuh bantuan dari Ibu Agung, kira-kira mungkin ada solusi lain terkait kendala dana ini bagi sekolah. Kalau mengharapkan dana bos kayaknya tidak bisa. Ini yang masih kesulitan buat saya, Bu. Terima kasih, saya kembalikan.
Oke, baik, luar biasa Pak Coma ya. Sudah ada upaya dari Bapak bagaimana menguatkan niat kawan-kawan gitu ya dengan segala keterbatasan atau mungkin kondisi yang ada agar kawan-kawan ini bisa mengarah kepada pembelajaran dengan model TEFA seperti itu Bapak ya. Namun masih ada tantangan ya terkait dengan permodalan seperti itu. Nah, mungkin salah satunya ini Pak Coma ya nanti mungkin bisa sharing dengan Pak Ando ya di mana sekolah yang didampingi Pak Ando ini di tahun ini ya dalam rangka proses ini ya mengajukan bantuan untuk nanti bisa menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis TEFA. Seperti itu. Ini salah satu saja, Bapak ya. Mungkin salah lainnya nanti mungkin kita bisa sambil jalan untuk sharingnya. Ye. Baik Bu Irina, ini ada resen lagi, mungkin ada sharing yang bisa disampaikan juga untuk kawan-kawan. Silakan Bu Irina. Ya, baik, terima kasih. Ah, untuk yang tadi disampaikan tentang dimensi kompetensi yang 5 itu, Bu, di lapangan yang saya pernah alami, itu kompetensi 3 dan 5 itu yang agak sulit, eh, apa, agak sulit apa ya, menjadikan suatu kebiasaan, Iya. seperti untuk mengambil tindakan. Ini masalah kalau yang jasa itu Mhm. tidak mungkin tidak terlalu ini, tetapi kalau yang menghasilkan produk, misalnya kriya tekstil, kriya kayu, ya seperti itu. Nah itu eh, pada saat praktik di bengkel, guru agak sulit melepaskan siswa. Jadi setelah saya tanya, mereka bilang begini, Bu, kami anggarannya, dananya tidak mencukupi, sehingga kita berusaha supaya anak tidak melakukan kesalahan dalam praktik. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita tidak membiarkan anak melakukan kesalahan, dia dibimbing terus, di ini terus, akhirnya nanti anak-anak pada saat dilepas, dia jadi tergantung, dia tidak bisa. Karena dia tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Oh, kalau saya buat ini sebenarnya tidak boleh. Menurut pengalaman, kesalahan merupakan suatu pengalaman, Bu. Nah, itu yang pernah saya sempat sampaikan. Itu yang kedua, itu juga nanti berhubungan dengan adaptasi juga. Mhm. Nah, yang berikutnya adalah masih yang saya tahu itu beberapa SMK untuk unit bisnis dan unit produksinya itu belum dikelola secara profesional. Ya, saya sempat bilang begini, misalnya kalau kita sekolah belanja produk, belanja bahan baku, misalnya dia belanja 500.000, mungkin rusaknya 100.000, yang 400.000 jadi. Nah, seharusnya uang 400.000 setelah produk terjual, uang 400.000 itu bisa dijadikan modal lagi. Nah, tetapi kenyataannya ada uang 500.000 hilang, nanti bos datang, ini datang, dipakai lagi. Nah, ini kendala yang selalu ada di lapangan. Sehingga konsep untuk kita mau laksanakan TEFA secara murni itu mindsetnya masih belum bisa ke situ. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bu Irina. Ini ada catatan luar biasa ya berkaitan dengan ketika memulai sesuatu, termasuk TEFA pun, ini harus dimulai dari perubahan mindset seperti itu, Ibu ya. Oke, dan ini tentunya semuanya yang ada di sini sepakat ini dan pasti menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan pengawas hebat ini ya. Bagaimana ini ya mengawal kawan-kawan di sekolah ini ketika ya meniatkan untuk melaksanakan sesuatu itu harus dimulai dari perubahan mindset gitu ya. Baik, terima kasih Bu Irina mengingatkan kita semuanya. Ya, Pak Ando, silakan. Baik, saya tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Karol. Kalau sekolah yang saya sharingkan tadi itu, Ibu, kebetulan mereka itu adalah sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra. Dan memang yayasan ini apa namanya berperan penuh untuk mendukung sekolah saya, salah satu sekolah dampingan saya untuk
menjalankan pembelajaran berbasis TEFA, Bu. Bahkan apa yang dibutuhkan sekolah itu semua disediakan. Nah, termasuk yang pertanian itu sampai disediakan hidroponik, sampai disediakan sumur bor dan lain sebagainya. Luar biasa sekali apa namanya pengorbanan dari Yayasan Astra. Sedangkan kalau terkait dana di luar dari bantuan yayasan itu saya juga kurang terlalu paham kira-kira seperti apa, Bu. Terima Oke, kasih. ya baik. Terima kasih Pak Andu. Barangkali mungkin nanti di akhir kita juga sekilas tunjukkan ya, walaupun saya yakin kawan-kawan juga sudah dengar berita ini ya, terkait dengan bagaimana kawan-kawan bisa mengusulkan melalui Takola ya untuk dana bantuan pemerintah penyelenggaraan TEFA ya, walaupun memang harus bersaing ya, berkompetisi dengan kawan-kawan sekolah yang lain, tapi kemungkinan itu ada ketika sekolah bapak-bapak, binaan bapak-bapak ataupun ibu itu bisa meyakinkan karena sudah siap dengan rancangan proses bisnis yang dibuat seperti itu ya. Jadi intinya ketika mau menjalankan TEFA itu ada rancangan proses bisnis yang meyakinkan ya, pemberi dana ya, termasuk nanti ketika ingin mengajukan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan TEFA seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya, kita tadi sampai pada prinsip TEFA, Bapak dan Ibu ya, sebagai sebuah model pembelajaran yang penting ya diingat dan ditekankan juga ya kepada kawan-kawan di sekolah ya, bahwa TEFA ini ya memiliki prinsip merupakan sebuah pembelajaran yang berkualitas. Artinya di dalam pelaksanaan pembelajaran TEFA ini perlu ada kerjasama dengan dunia kerja. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu pemenuhan mungkin sarana praktik produksinya, mungkin transfer teknologinya, ataupun juga metode-metode pembelajaran ya yang kekinian. Yang sekarang ini ketika anak-anak nantinya harus berhadapan dengan dunia nyata di dunia kerja itu ada metode-metode pembelajaran tertentu yang harus dikuasai oleh pendidik ya ketika mendelivery ya proses pembelajaran di sekolah. Dan ini semua seperti halnya tadi di pengertian TEFA ya, harapannya adalah sesuai dengan standar proses pada prinsip pembelajaran maupun asesmen yang berlaku ya untuk mencapai standar pembelajaran. Nah, artinya ketika sekarang ini kita ada di kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu, tentunya ketika kita bicara pembelajaran maupun asesmen, ini juga kita masih mengacu pada apa yang ada di kurikulum Merdeka dipadukan dengan apa yang ada secara real di dunia kerja. Lalu TEFA ini juga punya prinsip edukatif. Jadi proses penyelenggaraan TEFA ini tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi peserta didik, ya, melainkan mengutamakan pemberian kesempatan belajar berbasis industri dengan melibatkan seluruh peserta didik untuk menumbuhkan etos dan budaya kerja sesuai dengan karakter ataupun sifat pekerjaan yang nantinya akan dihadapi oleh peserta didik. Nah, jadi ini benar adanya ya ketika apa yang disampaikan Bu Irin tadi bahwa kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran juga. Nah, makanya ketika melaksanakan proses pembelajaran TEFA tentunya harus bertahap seperti itu ya. Tidak serta-merta ya, mungkin anak yang memang belum menguasai kompetensi dasarnya langsung dilepas untuk melaksanakan proses produksi, tapi tentunya adalah di proses pembelajaran sebelumnya ya. Bagaimana ada proses penguatan kompetensi dasarnya. Nah, ketika proses penguatan kompetensi dasarnya, pasti di sana dimungkinkan adanya proses uji coba. Proses bagaimana ketika anak juga harus membuat sebuah rancangan atau proses membuat desain, dan ada kesempatan juga menguji rancangan atau desainnya. Sehingga anak juga bisa menemukan di sana mana sih yang terbaik, mana sih yang paling mungkin, mana sih yang paling diminati ketika itu nanti dihadapkan pada pengguna seperti itu.
Lalu prinsip yang berikutnya, ada prinsip apa Bapak dan Ibu? Yang ketiga, masih ada di sini semua ya? Akuntabel. Akuntabel, Bu. Oke, Siap-siap. baik. Oke, akuntabel ya. Artinya pelaksanaan pembelajaran TEFA ini merupakan proses membangun kompetensi profesional. Nah, pelaksanaan dan pengelolaannya ini harusnya dapat atau bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan sumber daya yang digunakan secara transparan dan berintegritas. Nah, ini tentunya juga ada kaitannya juga sedikit ya dengan apa yang tadi disampaikan ketika kita bicara tentang proses produksi di proses pembelajaran TEFA. Ya, ketika sekolah-sekolah sudah punya proses bisnis yang lengkap, yang nyata, maka tentunya sudah ada proses pertimbangan-pertimbangan ya dari mungkin ketika berproses untuk melaksanakan sebuah produksi atau menghasilkan sesuatu barang ataupun jasa, pasti ada biaya bahan. Nah, ketika biaya bahan itu sudah dibelanjakan, kemudian diproses bahan tadi untuk menghasilkan produk ya yang dimaksudkan. Nah, tentunya harapannya bisa kembali melakukan proses produksi berikutnya. Tidak seperti tadi ya, ketika sudah dibelanjakan berupa bahan, bahannya diproses menghasilkan sesuatu, tapi akhirnya tidak kembali lagi untuk bisa melakukan proses produksi berikutnya. Nah, artinya ketika prosesnya seperti itu, ini belum dikatakan akuntabel ya. Jadi secara TEFA ada prinsip yang mungkin belum dijalankan dan perlu dikuatkan ketika hal ini terjadi. Termasuk nanti ketika TEFA itu sudah berkembang besar ya dan akhirnya ada dalam tanda kutip ya walaupun ini bukan yang utama ya yaitu adalah ada keuntungan. Nah, ketika ada keuntungan maka proses pengelolaan keuangannya pun harus transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini tentu masih jadi PR juga Bapak dan Ibu ya, karena mungkin belum semuanya bisa melaksanakan seperti ini. Lalu yang berikutnya berkait dengan prinsip efisien. Bahwa pelaksanaan pembelajaran TEFA yang menghasilkan produk barang ataupun jasa yang sesuai dan tepat ini dapat menghemat pengeluaran biaya praktik ya dengan memanfaatkan bahan produksi tadi. Ya, artinya sembari berpraktek, sembari menguatkan kompetensi yang diharapkan, maka di sana juga ada pemikiran bagaimana proses tersebut ya bisa memanfaatkan bahan produksi itu menjadi sarana praktek, sarana penguatan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kelima, profesional. Ya, bahwa pelaksanaan pembelajaran TEFA ini harapannya dapat mengembangkan kompetensi dan menginternalisasikan karakter yang ada di dunia kerja. Yaitu misalnya berkaitan dengan bagaimana anak-anak dilatih atau dikuatkan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap standar mutu tertentu ketika harus memproses suatu barang ataupun jasa. Kemudian estetika. Nah, ini terutama mungkin tadi seperti yang disebutkan Bu Irina ya, ketika itu berkaitan dengan kriya tadi, maka ini prinsip profesional terkait dengan estetika, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian etika, ini juga. Lalu penataan tempat kerja. Ya, bagaimana ketika anak-anak selesai melaksanakan kegiatan praktek produksi itu, ya tempat kerjanya tetap ya sesuai dengan penataan yang membuat semua orang yang bekerja di situ, beraktivitas di situ merasa nyaman dan aman. Kemudian pengaturan kerja. Ya, artinya tentunya ini ada kaitannya dengan jam-jam kerjanya dan sebagainya yang dicoba disesuaikan dengan bagaimana realitas yang ada di industri atau di dunia kerja.
Berikutnya berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Nah, ini penting ya. Jadi, ketika kita mengklaim atau mungkin sekolah mengklaim melaksanakan proses pembelajaran TEFA, itu tentunya tidak sembarang produk ataupun jasa itu dibuat melalui proses pembelajaran, dihasilkan melalui proses pembelajaran, tapi ada dasarnya, yaitu bahwa apa yang nanti dihasilkan melalui proses pembelajaran tadi ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Entah pelanggannya itu sudah eksternal di luar sekolah atau mungkin pelanggannya masih di skala internal sekolah. Ini bisa terjadi ya. Jadi ketika kita bicara TEFA tidak harus pelanggannya itu adalah eksternal sekolah semuanya, tapi bisa dimulai dari pelanggan internal sekolah. Nah, pelaksanaan pembelajaran TEFA yang mengembangkan kompetensi dan menginternalisasi karakter di dunia kerja ini tentunya diarahkan untuk seluruh peserta didik ya melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya, anak tidak merasa terpaksa, tapi anak merasa mereka tetap berada di passionnya di sana, tapi mereka tetap bisa menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan, yaitu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Itu tadi prinsip-prinsip TEFA yang perlu digarisbawahi dan perlu ditekankan. Nah, kemudian berkaitan dengan dasar hukum, ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ini berdasarkan PP nomor 41 tahun 2015 tentang pengembangan sumber daya industri, khususnya di pasal 6 ayat 1, ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, ini harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam sekolah, ini buat biru gitu warnanya, artinya inilah TEFA-nya. Dan ada tempat uji kompetensinya. Lalu penjelasan pasal 6 di ayat 1 ini disampaikan atau disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pabrik dalam sekolah atau teaching factory adalah sarana produksi yang dioperasikan yang berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya, ya, yang seperti apa yang real ada di dunia kerja untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Nah, ketika TEFA sudah berkembang, dijalankan, dan ternyata di sana ada keuntungan, itu adalah efek samping gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bonus seperti itu. Tapi ketika kita bicara konsep TEFA-nya sendiri, ya tidak hanya berorientasi pada mencari keuntungan. Ya. Keuntungan yang utama adalah tercapainya kompetensi peserta didik ya sesuai standar industri atau standar dunia kerja. Nah, ini Bapak Ibu yang di awal tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu meniatkan untuk mendampingi kawan-kawan di sekolah ya melaksanakan proses pembelajaran TEFA, ini berdasarkan panduan yang ada, ini ada beberapa kategori TEFA di sekolah. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Katanya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu, yang kategori 1 ini TEFA-nya adalah berbasis pemenuhan kompetensi peserta didik. Nah, ini kalau kita lihat ya pencapaian item TEFA-nya untuk yang kategori 1, yang pertama adalah fokus pada kompetensi hard skill dan soft skill peserta didik. Lalu yang kedua, kualitas produk, barang, dan atau jasa tentunya tetap ya standar dunia kerja. Entah itu UMKM atau yang lain, atau yang lebih tinggi gitu ya tatarannya. Lalu yang ketiga adalah produksi berdasarkan kebutuhan sekolah. Jadi ini pelanggannya masih internal sekolah. Kemudian yang keempat, produk digunakan internal sekolah karena memang produksinya berdasarkan kebutuhan sekolah. Maka produk yang dihasilkan ini masih digunakan internal sekolah. Sehingga ketika seperti ini, maka kapasitas produksinya masih terbatas.
Nah, ini kategori 1 untuk TEFA. Nah, ketika berkembang lebih lanjut, maka sekolah bisa mengarah kepada TEFA kategori 2, yaitu TEFA yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Di mana item 1 sampai dengan 5 ini semuanya sudah terpenuhi, bisa dipenuhi, ditambah dengan item yang ke-6, yaitu produksinya berdasarkan pesanan pelanggan. Siapa pelanggannya? Adalah masyarakat. Ya, jadi ini masuk di item yang ke-7, produk yang dihasilkan digunakan oleh masyarakat. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ditambah item yang ke-8, yaitu ada proses administrasi yang mencakup pencatatan transaksi keuangan. Ya, jadi ketika sudah di kategori kedua, ini penting ya tadi menguatkan kemampuan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, melaksanakan tertib administrasi terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Nah, kemudian lebih luas lagi ketika kategori 2 ini sudah bisa dilaksanakan, ya sudah bisa terjadi, maka bisa dikembangkan lagi ke kategori yang ketiga, yaitu TEFA berbasis kemitraan dengan dunia kerja. Nah, selain 8 item TEFA di kategori 1 dan 2 tadi, maka di kategori 3 ini sudah ada pencapaian item TEFA yang berikutnya, yaitu produksi bersama mitra dunia kerja. Jadi sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun terkait dengan produk-produk apa yang akan dihasilkan atau bisa dihasilkan, dilaksanakan selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga nanti hasilnya, produk yang dihasilkan, ini akan digunakan oleh dunia kerja. Dan ini sifatnya sudah produksi massal. Ya, jadi sekali lagi jangan patah semangat gitu Bapak Ibu ya. Ketika ada banyak mungkin saat ini masih ada banyak tantangan. Nah, bisa melaksanakan pembelajaran TEFA ini secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di satuan pendidikan. Berikutnya ini ciri-ciri TEFA Bapak dan Ibu. Ya, saya yakin juga sudah di luar kepala Bapak Ibu ya. Di luar kepala maksudnya sama seperti tadi sampaikan Pak Aris ya. Tidak ada yang di dalam kepala gitu ya. Itu kalau untuk saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya sudah lengkap ya. Sudah mendarah daging ya. Ya, ciri TEFA yang pertama Bapak dan Ibu. Lingkungan, suasana, dan aturan sekolah khususnya di tempat praktik ya dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Nah, jadi tidak langsung tiba-tiba melaksanakan proses produksi, tapi bagaimana ya sebelumnya ini sudah ada penyiapan berkaitan dengan lingkungan, suasana maupun aturan-aturan yang nantinya diberlakukan di tempat praktik ini sudah dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Lalu yang kedua, di proses pembelajarannya sendiri, termasuk di proses penilaiannya, ini sudah menggunakan perangkat ataupun instrumen ataupun format untuk melakukan kegiatan atau aktivitas produksi sesuai dengan standar dunia kerja. Ya, jadi sudah dikombinasikan ya, sudah dikolaborasikan, sudah disinkronkan ya proses pembelajaran maupun penilaiannya dengan apa yang diharapkan oleh dunia kerja. Kemudian yang ketiga, hasil pembelajaran peserta didik ini berupa kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk produk, baik itu barang ataupun jasa secara real atau utuh sesuai dengan standar dunia kerja. Ya, tadi standar dunia kerjanya ketika masih melayani kebutuhan sekolah, ya berarti sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah dan nanti sekolah bisa menggunakan atau memanfaatkan itu. Kemudian ketika sudah secara lebih luas, maka itu adalah sesuai dengan kebutuhan ataupun pesanan masyarakat yang ada di sekitar misalnya. Nah, ketika lebih luas lagi, nah ini
mitra kerja, mitra dunia kerja yang mana ya yang berproses bersama di pembelajaran TEFA ini, itu yang menjadi acuan untuk produk barang ataupun jasa yang dihasilkan karena mereka yang nanti akan memanfaatkan atau menggunakannya. Lalu yang keempat ada alur ataupun proses kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Apa saja? Dimulai dari analisis produk. Ya, tentunya ketika kita mau melaksanakan pembelajaran TEFA, pasti dimulai dengan analisis produk. Ya, barang atau jasa apa sih yang nanti akan dihasilkan selama proses pembelajaran yang bisa sesuai dengan standar dunia kerja. Kemudian setelah ada analisis produk, kemudian analisis prosesnya, bagaimana menghasilkan produk tadi. Proses-proses apa saja yang perlu dilalui. Proses standar apa saja yang harus dijalankan. Kemudian ada proses evaluasi juga. Dimungkinkan juga ada proses pengembangan. Ketika sudah ada barang ataupun jasa, khususnya barang yang dihasilkan, bagaimana proses penyimpanannya? Ada standar tertentu, ada prosedur tertentukah yang harus dijalankan? Nah, contohnya misalnya untuk kawan-kawan yang berkaitan dengan pengujian-pengujian, ini kan biasanya proses penyimpanan ini menjadi suatu hal yang harus terstandar. Karena ketika proses penyimpanannya nggak betul, maka proses pengujiannya ini bisa gagal atau bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kelima, sekolah memiliki mitra dari dunia kerja sesuai dengan kompetensi atau konsentrasi keahlian yang aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi tidak hanya, mohon maaf, ketika di sekolah membangun kurikulum, ya itu kan ada proses sinkronisasi dengan dunia kerja, dengan industri seperti itu ya. Maka di proses pembelajaran TEFA ini tidak hanya selesai di proses perencanaan, yaitu berupa kurikulum yang sudah disinkronkan, berupa bahan ajar yang sudah disesuaikan, tapi selama proses pelaksanaan ini juga perlu melibatkan mitra dunia kerja, termasuk nanti ketika dievaluasi pembelajarannya. Kemudian yang keenam, ini ada asesmen kompetensi peserta didik ini sesuai dengan prosedur dan tata cara penilaian di dunia kerja, dan tentunya karena ini menganut saat ini menganut kurikulum merdeka, ini juga tetap menganut prinsip asesmen yang ada di kurikulum merdeka. Nah, ini ciri-ciri TEFA, Bapak dan Ibu. Nah, silakan nanti masing-masing mencoba merefleksikan diri ya dari pengalaman yang sudah dilakukan ya, yang ketika Bapak Ibu melaksanakan pendampingan di sekolah, apakah ciri-ciri ini sudah ada semuanya atau mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan atau dikuatkan. Siap, siap. Berikutnya berkaitan dengan langkah pengembangan teaching factory-nya sendiri. Nah, ini tentunya karena pelaksanaan pembelajaran dengan teaching factory ini bukan sesuatu hal yang berdiri sendiri, ya, maka tentu perlu ada dukungan dari berbagai pihak, ya, khususnya kawan-kawan di sekolah maupun mitra dunia kerjanya. Karena itu tentunya perlu ada proses sosialisasi. Ya, jadi ketika ada yang tanya, semua yang berkepentingan di sekolah itu tahu. Lalu berikutnya ketika itu sudah terjadi, udah sepakat, oke, kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis teaching factory, maka tentunya perlu ada pengorganisasian yang baik ya oleh tim TEFA. Boleh tim ini berdiri sendiri, boleh juga tim ini inline dengan struktur yang sudah ada di sekolah. Kemudian selama berproses juga perlu ada penguatan kemitraan, khususnya dengan mitra dunia kerja.
Karena dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dievaluasinya ini perlu ada peran aktif dari kawan mitra dunia kerja. Jadi tidak hanya pihak sekolah saja yang aktif ya, atau mungkin kegiatannya kemitraan ini hanya di perencanaan saja, enggak, tapi selama proses ini juga penting. Ya, evaluasi juga penting. Nah, barangkali ketika evaluasi, ya ketika uji, kawan-kawan di sekolah sudah terbiasa itu. Namun ketika di pelaksanaan, mungkin ini yang masih perlu diperkuat. Bahwa di proses pembelajaran TEFA, ini di seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan sampai evaluasi, bahkan nanti mungkin di tindak lanjutnya, ini peran dari mitra dunia kerja ini sangat penting. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran TEFA-nya sendiri ini juga perlu dikawal dan berikutnya ada evaluasi dan tindak lanjut. Ini sebetulnya bukan sebuah aliran, tapi nanti bisa menjadi sebuah siklus. Khususnya ketika sudah ada evaluasi dan tindak lanjut, maka berikutnya akan masuk lagi di proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dan seterusnya. Karena seperti tadi kalau kita lihat ya, TEFA itu kan kalau kita lihat itu ada tanda kutip ya, ada kategori 1, 2, dan 3. Pasti kawan-kawan tidak hanya puas di satu tempat saja, walaupun mungkin sudah di yang tahap 3 atau mungkin yang kategori 3, pasti masih ingin juga mengembangkan lebih luas, khususnya ketika di sekolah itu ada berbagai macam konsentrasi keahlian. Selanjutnya, kawan-kawan, Bapak Ibu pengawas yang hebat, yang luar biasa, ya ini kalau kita lihat satu persatu, ya di langkah sosialisasi, ya ini bisa juga kegiatan sejenis lainnya ya, tidak harus sosialisasi, mungkin ada jenis mungkin workshop atau yang lainnya. Nah ini dilakukan terhadap semua unsur yang ada di sekolah. Tadi sudah saya singgung ya, termasuk pihak eksternal, yaitu masyarakat dan dunia kerja sebagai mitra. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan kesamaan persepsi dan membangun komitmen dalam melaksanakan dan mengembangkan TEFA. Ya, karena nanti di proses pelaksanaan sendiri berbagai pihak, semua pihak harus berperan aktif. Maka tentu di awal harus dibangun komitmen. Ya, ketika belum ada komitmen, nah maka nanti pasti tantangannya akan semakin besar. Berikutnya, di pengorganisasian tim TEFA. Ini tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, bisa inline dengan struktur yang ada, bisa juga mungkin membentuk tim secara khusus. Nah, kalau dimatrikskan, maka pengorganisasian atau pengelolaan TEFA ini ya, kita bisa lihat dari proses-proses yang ada, yaitu mulai dari proses identifikasi produknya, dari analisis cakupan kompetensi yang terkait dengan bagaimana nanti bisa menghasilkan produk yang teridentifikasi tadi, kemudian terkait dengan perencanaan produksinya, sampai analisis kecukupan sumber daya, sampai nanti ketika produk itu sudah dihasilkan, ada aktivitas atau proses layanan purna jual, maka ini ketika dipetakan ya di sekolah atau pihak-pihak yang perlu terlibat ya di sekolah ini bisa dilihat di sini ya, mulai di perencanaan misalnya ketika melaksanakan identifikasi produk, analisis cakupan kompetensi sampai di pelaksanaan produksi ataupun analisis kecukupan sumber daya, di sini ada keterlibatan wakakurikulum. Kemudian ada juga keterlibatan wakahumas untuk diidentifikasi produk. Karena nanti tentunya produk ini dikaitkan dengan kebutuhan pengguna. Entah itu internal sekolah, entah itu eksternal sekolah. Termasuk nanti ketika memang perlu ada mitra kerja. Kemudian juga diidentifikasi produk ini pasti ada kaitannya juga dengan kawan yang berasal dari program keahlian. Kemudian di dunia kerja, ini juga. Ya, ini silakan nanti Bapak dan Ibu diperdalam lagi ya, dilihat lagi matriksnya khususnya di panduannya. Panduannya semuanya sudah punya Bapak Ibu ya?
Yang versi tahun 2023. Halo? Belum, Oh, belum. belum. Oke, kalau belum nanti dibagikan, di-share-kan Bapak ya. Ya, Saya tolong pikir share Ibu. siap, siap. Ya, Ye, ya. jadi Oke. nanti itu ya yang versi 2023. Nah, itu nanti boleh dilihat lagi, dicek Iya. kembali seperti itu. Oke, Terima saya kasih. lanjutkan. Nanti saya diingatkan juga ya, kami diingatkan juga ya ketika kami mungkin terlupa, tapi mudah-mudahan tidak. Kemudian di langkah berikutnya yaitu di penguatan kemitraan Bapak dan Ibu. Nah, ini penguatan kemitraan ini maksudnya adalah kemitraan antara sekolah yang bersangkutan dengan dunia kerja, dengan asosiasi perusahaan mungkin, dengan asosiasi profesi, atau mungkin dengan akademisi, ataupun pihak-pihak lain yang mungkin terkait di proses pembelajaran TEFA yang akan dikembangkan atau sudah dilaksanakan dan akan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini, ya, kemitraan ini menjadi hal yang sangat strategis ya dalam upaya mencapai tujuan pengembangan TEFA khususnya ketika kita menginginkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak khususnya mitra yang kita harapkan, termasuk ketika tadi misalnya di sekolah memiliki berbagai keterbatasan, maka tentunya dengan adanya kemitraan ini, penguatan kemitraan ini harapannya bisa ada dukungan-dukungan tertentu, baik itu material maupun non-material, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pengembangan maupun pelaksanaan TEFA-nya. Ya, Bu Irina, sudah raise hand lagi, silakan Bu Irina. Terima kasih Bu. Ini saya ada sedikit kebetulan tadi menyinggung soal BLUT atau BLUD itu Bu. Salah satu sekolah binaan saya sedang proses untuk BLUT-nya. Hanya sedikit terkendala karena kami di SMK tidak menggunakan istilah UPT. Nah, salah satu syaratnya kan harus UPT, katanya begitu. Menurut informasi yang saya dapat dari kepala sekolah. Nah, pertanyaan saya, ini ada miskonsepsi yang saya dengar dari teman-teman. Apakah benar kalau sekolah sudah melakukan BLUT, sudah menjadi BLUT, itu apakah itu tidak lagi mendapatkan dana BOS? Itu yang pertama. Sehingga ada teman-teman di kepala sekolah yang di sini yang jadinya ragu-ragu untuk untuk menjadikan BLUT sekolahnya. Yang pertama. Kedua, apakah benar kalau dengan sekolah itu menjadi BLUT, itu SMK itu bisa mengikuti misalnya tender atau bagaimana itu? Itu mohon pencerahan, Bu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan luar biasa dan saya sebetulnya tidak ahli di situ ya. Mungkin nanti saya juga mohon ini ya masukan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin ada Pak Wawan, Pak Wahyudi ataupun Pak Aris. Oke, yang pertama yang berkaitan dengan ini ya informasi bahwa ketika sudah menjadi BLUD gitu, akhirnya tidak mendapatkan BOS seperti itu ya, Ibu ya. Itu sebetulnya idealnya, ya, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Dalam artian begini, Ibu dan Bapak sekalian, ketika suatu lembaga itu sudah menjadi BLUD, maka di sana sekolah itu atau mungkin lembaga itu sebetulnya sudah bisa mandiri untuk melaksanakan proses pembiayaan untuk operasional aktivitasnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Nah, namun realitasnya tentunya pasti sendiri ya. akan ada peninjauan seperti itu ya. Jadi ketika sekolah khususnya ini sekolah-sekolah nanti untuk yang melaksanakan proses pembelajaran TEFA dan sudah menghasilkan ya keuntungan dalam tanda kutip ya, menghasilkan keuntungan yang stabil yang bisa membiayai seluruh komponen operasional di sekolah, maka itu sebetulnya sekolah tersebut sudah bisa menjadi BLUD. Tapi realitasnya kadang-kadang ketika di BLUD kan baru gini ya,
hasilnya itu adalah belum bisa mencukupi untuk keseluruhan operasional sekolah. Nah, tentunya ini pasti masih akan ada peninjauan dari pihak yang menetapkan sekolah tadi menjadi BLUD. Ya, pastinya tentunya kawan-kawan harus diyakinkan juga ya ketika kawan-kawan melaksanakan proses TEFA dan kemudian memang sudah proses akuntabilitasnya ya di dalam proses pengelolaannya itu sudah bagus, kemudian keuangannya stabil, nanti pada akhirnya memang arahnya adalah sekolah itu bisa mandiri melakukan pembiayaan. Ya, itu seperti itu Ibu ya sementara. Nah mungkin eh, Pak Wawan atau mungkin Pak Wahyudi atau mungkin Pak Aris mungkin mau menambahkan. Pak Wahyudi, Bu Agung yang paham. Oke, Bu, monggo. Pak Yudi. Monggo. Oke, Nah, kali Pak Wawan Iya, ini. oke, saya nggak paham itu Teva. oke. Idealnya Ya, seperti itu Ibu ya. Oke, monggo Pak Wahyudi atau Pak Wawan. Wahyudi. ya, hanya sekedar membantu aja. Saya bukan ahlinya juga, Bu. Tapi Prof ya. Ya, provokator yang baik, Bu. Kebaikan aja. Bukan profesor, tapi provokator itu kebaikan aja lah. Iya Gitu. Pak Ini Wahyudi. Prof ini judulnya. Jadi, Bapak Ibu, intinya yang pertama di kurikulum Merdeka itu kan diharapkan SMK-SMK yang sudah dijadikan PK itu kalau bisa menggunakan TEFA kan gitu. Itu kan ada kalau nggak salah aturannya itu di sana. Terus bla bla nanti sudah dijelaskan Pak Agung. Kemudian arah BLUD TEFA itu kan intinya gimana kita menyiapkan generasi kita, siswa-siswa kita benar-benar kompeten di bidang yang kita inginkan. Sekarang otomotif ya di otomotif, mesin ya di mesin. Yang tahu adalah sekolahnya masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Agung, kita wajib bermitra dengan industri. Karena produk atau jasa pun harus sesuai dengan industri, sesuai kebutuhan masyarakat tadi. Jangan sampai kita membuat sebuah produk atau jasa yang ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau industri. Jadi intinya yang harus digarisbawahi pertama adalah bahwa generasi kita, sekolah kita, siswa kita benar-benar kompeten. Misalkan kalau di otomotif, kompeten di bidang tune-up. Dan ketika siswa kita sudah kompeten, orang-orang yang kompeten yang sudah disiapkan di SMK tadi, ya tentunya harus kompeten semua, namanya jurusan otomotif, ya jangan sampai nggak ada yang kompeten kan gitu. Kemudian diusahakan dikembangkan ke, mungkin kalau swasta, bisnis center, ya, atau kalau negeri wajib BLUD. Kalau kebetulan setahu saya di Provinsi Jawa Timur, provinsinya mempermudah bahkan dari ini informasi dari teman-teman SMK juga, dari Dinas Provinsi Jawa Timur, itu berharap supaya berlomba-lomba ke BLUD, ada kemudahan gitu. Ya. Karena dengan BLUD itu biasanya dari pemerintah daerah itu ada semacam dana, kucuran dana, yang tujuannya adalah untuk pengembangan dari SMK tadi. Supaya sekolahnya benar-benar mandiri kan gitu. Kalau negeri tidak BLUD, hati-hati kan gitu. Nanti banyak tamu, kasihan kepala sekolahnya. Gitu, di sana. Dengan BLUD itu insya Allah akan aman. Jadi kepala sekolahnya juga aman nanti. Karena sudah secara hukum sudah diatasi oleh provinsi. Dan tentunya pemerintah ya tidak sesaklek ya. Jadi intinya pemerintah tetap mengawal SMK tadi atau sekolah tadi. Kira-kira ini sudah bisa dilepas, ya, dilepas sehingga bisa benar-benar mandiri atau belum. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir lah, ya, jangan khawatir. Jadi saya kira pemerintah kita juga peduli, tidak langsung blut langsung seperti yang bosnya enggak dapat, mungkin enggak dapat dan yang lain. Itu enggak sesaklek itu, tapi intinya pemerintah juga akan tetap mengawal, mendampingi sampai benar-benar
institusi atau SMK tadi benar-benar mandiri. Mungkin setahu saya di Jawa Timur, maaf ya, mungkin kalau nggak salah perguruan tinggi negeri itu sudah BLUD semua, gitu loh. Ya, termasuk seperti misalkan Brawijaya yang setahu saya di Malang, UM, Polinema dan yang lainnya. Kalau zaman saya, mungkin saya dan Bagong mungkin lebih tua saya ya. Tapi mungkin cara masuknya perguruan tinggi dulu juga sama mungkin gitu. Jadi pakai si penaruh kalau nggak salah Bagong gitu. Kalau nggak lewat tes itu nggak lolos ya nggak bisa kan gitu. Tapi dengan adanya BLUD, kebijakan-kebijakan itu akhirnya banyaklah tahu sendirilah semuanya. Gitu. Kemudian rumah sakit punya negara, termasuk dari puskesmas sampai rumah sakit daerah juga semuanya BLUD. Jadi sudah berlomba-lomba dan buktinya enjoy dan aman-aman saja. Jadi intinya nggak usah khawatir Bapak Ibu, tetap aja apa yang disarankan pemerintah. Yang intinya pemerintah itu akan juga peduli, tahu terhadap kita. Jadi tidak akan merugikan kita. Itu aja Bu, saran saya. Makasih Bagong, mohon maaf. Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih Pak Wahyudi. Kita lanjutkan. Jadi jelas Bu Irin ya. Jadi tentunya kawan-kawan harapannya jangan khawatir gitu ya, karena ketika si pemberi kebijakan BLUD tadi melihat bahwa sekolah ini belum betul-betul bisa mandiri, ya khususnya untuk operasionalnya pasti masih tetap akan ada subsidi. Yang penting itu tadi ya, ketika sudah ditetapkan menjadi BLUD, ya prinsip transparansi tadi ya, ini yang akuntabel tadi, ini yang betul-betul perlu dijaga sehingga memang bisa dilihat bahwa oh ya memang ini adalah betul-betul belum mandiri seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi sekali lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak Ferdinandus Durhan. Apakah pembelajaran TEFA di sekolah lebih berorientasi pada keuntungan atau profit oriented? Nah, kira-kira seperti apa tadi Bapak dan Ibu? Ya, Itu tadi kita lihat di 3 kategori TEFA itu, Bu. iya. Ya, di yang kategori pertama itu kan tidak profit oriented, jadi bisa. Oke, iya. Oke, jadi betul Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran TEFA itu sekali lagi ya tidak mengutamakan keuntungan ya, kecuali keuntungan berupa tercapainya atau terpenuhinya kompetensi peserta didik ya memang diwujudkan dalam bentuk barang ataupun jasa yang berstandar dunia kerja. Nah, ketika produk barang ataupun jasa yang dihasilkan tadi ternyata bisa diakui, bisa dinikmati, bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas, tidak hanya internal sekolah, tidak hanya masyarakat sekitar sekolah, tapi lebih luas lagi, maka dimungkinkan ada efek samping saya tadi gitu ya. Ada apa? Bonus ya berupa keuntungan, tapi itu tidak menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah membuat peserta didik kompeten ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Baik. Kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Izinkan saya share screen kembali ya. Ya, kita tadi sudah sampai di penguatan kemitraan ya. Oke. Nah, di proses pelaksanaannya, Bapak dan Ibu, kalau dilihat ini ya, ada sebuah alur yang perlu diikuti ya ketika sekolah mengklaim melaksanakan proses pembelajaran TEFA, yaitu mulai dari mengidentifikasi produk. Ya, tadi ya, ketika kita lihat di item-item bagaimana pengelolaan atau manajemen TEFA tadi, itu dimulai ada proses identifikasi produk, yaitu proses terkait dengan untuk melihat ya mengidentifikasi jenis produk, barang ataupun jasa apa sih yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya.
Bisa berasal dari pesanan dunia kerja, masyarakat, atau kebutuhan internal sekolah tadi ya, sesuai dengan kategori TEFA-nya tadi. Nah, kemudian setelah ada proses identifikasi produk, maka dilanjutkan dengan proses analisis cakupan kompetensi. Jadi untuk menghasilkan produk tadi, barang atau jasa tadi, kompetensi-kompetensi apa saja, mana saja sih yang diperlukan ya untuk dikuasai oleh peserta didik, sehingga peserta didik tadi bisa menghasilkan produk, barang atau jasa tadi yang diterima oleh pengguna. Entah itu internal sekolah, masyarakat sekitar, ataupun dunia kerja secara lebih luas lagi. Nah, ini ada proses ketika dari analisis cakupan kompetensi tadi terpenuhi atau tidak. Ketika tidak, maka dikembalikan lagi membuat identifikasi produk tadi yang memungkinkan cakupan kompetensi yang ada itu bisa memenuhi untuk memproses menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ketika dari hasil analisis cakupan kompetensi sudah terpenuhi, maka baru masuk di proses perancangan produk. Rancangan produk, barang ataupun jasa yang akan dikerjakan ini antara lain adalah berkaitan dengan gambar kerjanya, storyboard atau naskahnya, atau mungkin program kerjanya, ya, mungkin contoh atau prototipe ya sebelum nanti diproduksi massal. Serta tentunya ada identifikasi berkaitan dengan kebutuhan alat dan bahan untuk bisa menghasilkan produk tadi. Nah, ini ketika bicara seperti itu, Bapak dan Ibu, tentunya ketika di perancangan produk, ini penting juga ketika tidak hanya dilakukan oleh tim TEFA-nya tadi ya, tapi juga sudah mulai melibatkan peserta didik, tapi belum ke arah pembuatan produknya. Ya, jadi ketika di perancangan produk, anak dilibatkan di proses pembelajarannya untuk penguatan apa tadi yang 5 skill tadi, ya. Penguatan 5 skill tadi diantaranya seperti yang disampaikan Bu Irine tadi, yaitu bagaimana anak dilatih untuk melakukan tindakan cepat dan melakukan adaptasi. Artinya ketika anak dihadapkan pada suatu permasalahan atau situasi, oh ya ada seseorang atau mungkin sekolah butuh ya barang atau jasa seperti ini loh. Nah, kemudian anak dilibatkan ya untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis problem atau permasalahan. Nah, anak dilatih di sana. Kemudian dilatihkan juga untuk di awal PJBL-nya, Project Based Learning-nya. Anak mulai membuat rancangan ketika ada informasi tentang kebutuhan untuk penyelesaian masalah atau kondisi tertentu terkait dengan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau mungkin suatu masyarakat tertentu. Nah, ini di perancangan produk. Kemudian di perancangan produk ini, di tingkat sekolah, ini perlu ada analisis sumber daya juga. Ya, di sini ada nggak sumber daya tersedia? Kalau tidak tersedia, apa yang bisa dilakukan sehingga produk yang diharapkan nanti dihasilkan dalam rangka menguatkan kompetensi peserta didik ini bisa terjadi. Nah, sumber dayanya bisa meliputi SDM-nya sendiri, fasilitasnya, pembiayaan maupun mitra kerja. Nah, ketika di pembiayaan belum ada, bagaimana mengupayakan itu? Misalnya ketika ada mitra kerja, bagaimana mitra kerja bisa mendukung itu? Atau kalau misalkan itu masih internal sekolah, nah mungkin ada strategi tertentu yang dilakukan oleh sekolah ya untuk bisa mendukung tadi. Sehingga semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses tadi bisa tersedia ketika proses itu harus dilakukan atau sudah harus dijalankan. Berikutnya lagi, ya ini ketika itu terpenuhi, maka berikutnya adalah pemenuhan sumber daya ya, ataupun termasuk pengkondisiannya, pengkondisian ekosistemnya. Ya, jadi setelah melakukan analisis pemenuhan sumber daya tadi, bagaimana sekolah membuat ekosistem yang sesuai untuk peserta didik bisa berproses ya. Nah, ini juga bisa dilakukan ya dengan mengoptimalkan kemitraan yang sudah dikuatkan.
Langkah berikutnya ya, ketika terpenuhi, maka adalah pelaksanaan TEFA-nya sendiri, yaitu pembelajaran TEFA-nya sendiri, artinya adalah di pengerjaan produk TEFA-nya. Di mana peserta didik melaksanakan produksi yang menghasilkan barang ataupun jasa sebagai proses pembelajaran, dan nanti ada proses assessment juga atas kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Nah, ini tadi penekanannya adalah ketika di proses pembelajaran, termasuk di assessment-nya, harapannya sudah menggunakan format atau instrumen ya yang sesuai dengan yang ada di dunia kerja. Nah, contoh realnya misalnya, ketika mengerjakan sesuatu, ya, kalau di industri atau di dunia kerja itu, tenggat waktunya tidak boleh lebih dari 1 jam misalnya. Nah, maka ketika itu dilakukan oleh peserta didik lebih dari 1 jam, nah artinya di situ adalah sebuah produk gagal. Nah, maka tentunya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran TEFA ini tadi, ketika masih di tahap TEFA ya, tahap yang awal ya, belum untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja real, ini dilatihkan anak-anak ya, bagaimana memenuhi tenggat waktu sesuai dengan pesanan. Misalnya kalau pesanannya harus selesai 3 hari ya, betul 3 hari selesai. Selain 3 hari selesai, tadi dari sisi kualitas yang lain, ya misalnya dari sisi dimensi dan sebagainya, ini semuanya juga harus dipenuhi. Nah, maka proses assessment-nya juga berbasis itu semuanya. Apa yang menjadi tuntutan sebuah produk ataupun jasa oleh dunia kerja. Itu diberlakukan juga untuk anak-anak ketika berproses melaksanakan pembelajaran TEFA, ya assessment-nya mengacu pada itu semua, mengacu pada apa yang berlaku di dunia kerja. Kemudian setelah itu dilakukan, ada proses penyerahan produk. Setelah proses penyerahan produk, ada layanan purna jual. Berikutnya ada evaluasi, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa menjadi sebuah siklus juga ya, ketika ada evaluasi, nanti ada perencanaan untuk produksi berikutnya, dilaksanakan, ya, dievaluasi, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara tentang pembelajaran berbasis TEFA, maka ini ada beberapa parameter ya untuk evaluasi pelaksanaan TEFA-nya sendiri. Yang pertama berkaitan dengan tata kelolanya, yang kedua berkaitan dengan proses dan hasil pembelajaran TEFA-nya, ketiga berkaitan dengan SDM-nya, kemudian yang keempat terkait dengan sarana prasarana, dan yang kelima adalah terkait dengan hubungan mitra kerjanya. Nah, terkait dengan tata kelola, ini dilihat juga ya bagaimana apakah di proses penyelenggaraan TEFA-nya sendiri pengorganisasiannya sudah bagus gitu ya, sudah oke, karena di sana ya ada kepemimpinan, ada struktur organisasi tertentu, ada uraian tugas untuk setiap pihak yang terlibat di proses TEFA tadi, ada tim kerja. Lalu yang kedua berkaitan dengan SOP, entah itu instruksi kerja atau daftar cek, termasuk bagaimana ada proses quality control-nya enggak, termasuk nanti ada quality insurance-nya enggak terkait dengan produk, barang ataupun jasa yang dihasilkan. Jadi ada SOP, instruksi kerja, ya, daftar cek yang dianut, ya, yang digunakan. Berikutnya lagi ketika ya sudah berkembang, tentunya ada kaitannya juga dengan pengelolaan keuangan. Nah, tadi ketika ada ya sumber daya, ada uang yang dibelanjakan untuk ya barang, ya bahan untuk proses produksi, maka setelah itu menjadi produk, apakah uang tadi bisa kembali, paling tidak kembali modal untuk bisa melaksanakan proses produksi yang berikutnya, untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berikutnya. Kemudian berkaitan dengan penataan lingkungan. Nah, ini juga seperti itu. Apakah lingkungan, suasana
yang dibangun di tempat praktik khususnya itu sudah dibuat sereal mungkin seperti halnya ketika anak-anak berada di dunia kerja nyata. Berikutnya lagi, ada nggak nilai tambah TEFA terhadap sekolah, terhadap institusi? Ya, paling tidak nilai tambahnya tadi ya ada proses efisiensi, yaitu menghemat biaya praktik ya, bahan praktik karena bahan praktiknya menggunakan bahan proses produksi yang hasilnya produknya bisa dinikmati oleh pengguna ya, sehingga keuangan bahan untuk proses produksi tadi bisa dikembalikan lagi untuk membeli bahan untuk proses produksi berikutnya. Kemudian yang kedua terkait dengan proses dan hasil pembelajaran TEFA. Nah, ini harapannya proses pembelajaran ya baik itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajarannya, modul pembelajarannya, jadwal pembelajarannya, bahan prakteknya, ada kolaborasi antara guru ataupun instruktur ya. Semuanya ya ini ada. Ya, jadi ketika melaksanakan pembelajaran TEFA, pasti semua perangkat pembelajarannya itu perlu ada juga. Jadi tidak tanpa perangkat pembelajaran, tapi perlu ada perangkat pembelajaran, termasuk hal-hal lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik atau tidak. Ya, misalnya tadi ya, penjadwalan yang pas, kemudian ketersediaan bahan praktek, adanya kolaborasi, dan kemudian bagaimana proses prakteknya itu sudah berbasis budaya kerja yang ada di dunia kerja. Kemudian dari sisi assessment-nya, tidak hanya assessment terkait dengan hasil, yaitu barang ataupun jasa, tapi juga dari sisi prosesnya. Kemudian dari produknya, ini harapannya ada inovasi-inovasi. Jadi tidak hanya berhenti pada satu hal saja, satu produk barang saja, tapi bagaimana itu di kemudian hari ada proses-proses inovasi. Di produk tadi juga perlu dipikirkan bagaimana kemasannya, ya, termasuk ketika diserahkan kepada pelanggan, bagaimana proses penanganan keluhannya. Nah, artinya di sana melibatkan adanya quality control, ya, dan adanya mekanisme pemberian garansi terhadap produk ataupun jasa yang diberikan. Berikutnya terkait dengan pemasaran, ya. Media yang digunakan apa, modanya seperti apa, kemudian jangkauan pasarnya seluas apa, di mana saja. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan TEFA. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, apakah jiwa kewirausahaan juga terbangun di proses pembelajaran TEFA ini? Dilihat dari sisi kemandirian peserta didik ya dalam membuka upaya untuk membuat sebuah usaha mandiri. Lalu berikutnya, aspek berikutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Nah, ini juga penting ya, karena nanti di evaluasi TEFA-nya kan juga berkaitan dengan adanya inovasi-inovasi yang diharapkan, maka tentunya di sini ada kaitannya juga ketika kita bicara tentang SDM-nya adalah dari sisi kualifikasi SDM-nya. Memenuhi atau belum, ketika belum, apa yang perlu dilakukan. Ketika sudah, bagaimana memelihara itu supaya tetap terjaga. Kemudian bagaimana pelibatan guru tamu ataupun instruktur dari mitra kerja atau dari dunia kerja. Kemudian dari sisi tenaga produksi sendiri. Ya, khususnya karena ini pembelajaran berbasis TEFA, maka tenaga produksi utamanya adalah peserta didik. Dan boleh ada tenaga pendamping. Jadi ketika di sekolah ya menghasilkan sesuatu barang ataupun jasa tapi ternyata tenaga produksinya adalah bukan peserta didik, nah ini tentunya perlu dievaluasi ini TEFA atau bukan seperti itu. Karena ada juga kawan-kawan yang mengklaim pokoknya ada usaha, ada produk itu adalah TEFA sekolah. Nah, ini perlu dilihat juga ya. Ketika tenaga produksinya memang adalah peserta didik karena memang TEFA ini adalah proses pembelajaran gitu ya. Nah, maka itu dikatakan TEFA ketika yang utama melakukan proses produksi adalah peserta didik.
Kemudian bagaimana pola pengembangan SDM ini juga perlu ditinjau untuk proses inovasi TEFA-nya. Berikutnya berkaitan dengan sarana prasarana. Nah, dari sisi peralatan tentunya untuk bisa menghasilkan produk yang diharapkan baik itu barang maupun jasa, tentu kecukupan jumlah dan jenis peralatan ini juga menjadi sesuatu hal yang menentukan, termasuk pada tata letaknya. Karena ketika bicara tata letak pasti di sana nanti akan berkaitan juga bagaimana efisiensi proses kerjanya. Kemudian ruangan tempat produksinya memadai atau tidak. Termasuk ketika di sana melibatkan penggunaan peralatan, bagaimana proses maintenance and repair dari sarana prasarana yang ada, termasuk kalibrasinya jika dibutuhkan. Ya, terutama ketika TEFA-nya sudah sampai pada tataran pemanfaatannya itu adalah oleh masyarakat yang lebih luas. Ya, mungkin kalau internal sekolah barangkali toleransinya masih cukup ada. Tapi ketika itu pada dunia kerja yang lebih luas, maka toleransi itu menjadi semakin berkurang. Karena itu proses kalibrasi terhadap peralatan, sarana prasarana yang digunakan ini sangat penting. Tidak lupa juga bagaimana penerapan K3LH-nya. Nah, ini kadang-kadang hal yang seringkali masih disepelekan. Misalnya, ketika selama proses produksi perlu menggunakan ya alat pelindung diri ya tertentu, nah ini yang kadang-kadang atau bahkan seringkali masih diabaikan. Nah, ini penting ketika sekolah mengklaim melaksanakan proses pembelajaran TEFA, maka di proses evaluasinya perlu dilihat bagaimana penerapan K3LH-nya. Lalu sistem informasi manajemen bengkelnya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi sederhana maupun aplikasi yang lebih kompleks ya, ataupun mungkin software ya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Lalu yang terakhir, yang kelima terkait dengan hubungan mitra kerja, yaitu bagaimana di pelaksanaan TEFA ini ada proses pengembangan tentang jejaring pemasaran produk. Ada transfer teknologi, ada project work-nya. Dimungkinkan adanya investasi oleh dunia kerja mitra kita. Bahkan yang mungkin saat ini sudah ada dan mungkin sudah banyak ya, adanya proses rekrutmen atau penyaluran lulusan oleh mitra kerja kita. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu ya kayaknya sudah disinggung juga ya, TEFA dan BLUD SMK. Jadi ketika TEFA-nya sudah berkembang, ya ada konteks keuntungan tertentu yang stabil, maka agar pengelolaan keuangan khususnya bisa transparan, bisa akuntabel, maka memang sekolah-sekolah didorong untuk menjadi BLUD. Ya, namun sekali lagi perlu diyakinkan ke kawan-kawan juga ya, ketika memang TEFA-nya sudah mantap dan nanti menjadi BLUD, pasti tetap akan ada pengawalan dari pemerintah ya, khususnya berkaitan dengan subsidi yang masih memungkinkan diterima oleh sekolah ketika memang sekolah tersebut betul-betul belum mandiri seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan, saya pikir nanti Bapak dan Ibu bisa mendalaminya lebih jauh ya. Yang penting ya, ketika sudah bicara tentang keuntungan, ada uang, maka transparansi, akuntabilitas itu yang dipentingkan. Sehingga apapun bentuknya, maka pencatatan ya, administrasi keuangan itu harus dilakukan. Jadi harus tertib administrasi terutama ketika ada transaksi keuangan. Terlepas apakah sekolah sudah BLUD ataupun belum. Ya. Ketika TEFA-nya sudah ada ya bonus sampingan berupa keuntungan, maka pencatatan transaksi keuangan ini harus diadministrasikan secara baik
dan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ketika sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang TEFA-nya sudah berjalan dan memiliki keuntungan namun belum BLUD, maka ada mekanisme atau aturan tentang pengelolaan keuangan yang tetap perlu diikuti. Misalnya ya mengikuti aturan tentang PNBP atau yang lain. Ya. Mungkin kalau untuk sekolah-sekolah swasta ini agak lebih mudah ya karena bisa langsung pengelolaannya ini dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku di yayasan ya selain mengikuti peraturan perundangan yang lainnya khususnya terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ya, Bapak dan Ibu, itu tadi berkaitan dengan pedoman ya penyelenggaraan ataupun pengelolaan TEFA yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2023. Nah, silakan nanti dicermati lebih dalam ya, mungkin dikaji lebih dalam kawan-kawan pengawas yang luar biasa kalau kawan-kawan akan lebih intens mendampingi sekolah. Kemudian satu lagi tadi saya sampaikan ya, ini ada informasi terkait dengan Juknis bantuan pemerintah untuk SMK yang mengembangkan Teaching Factory di tahun 2024. Nah, barangkali kawan-kawan ini juga sudah punya atau kalau belum nanti juga mungkin bisa saya share ya. Tolong share, Bu. Oh, tolong di-share. Oke, Ya. baik. Hmm. Oke, ini saya tunjukkan saja, saya sharing screen sementara dulu, nanti kami sharekan juga. Ya, oke. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 128/D/M tahun 2023 yaitu tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah untuk SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik atau teaching factory tahun 2024. Jadi memang keputusan ini dikeluarkan tahun 2023, tapi ini untuk kawan-kawan yang ingin mengajukan bantuan TEFA di tahun 2024. Jadi ada dua kategori, ya kurang lebih saya singkat saja, ada dua kategori untuk kawan-kawan bisa mengajukan bantuan TEFA ini, yaitu ada yang reguler dan ada yang pengimbasan, seperti itu kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, untuk yang reguler, skema reguler, ini adalah SMK yang mengajukan program bantuan pemerintah ini dalam rangka mengembangkan TEFA, yaitu mengawali program pengajaran berbasis pabrik atau teaching factory. Jadi kawan-kawan yang memang mungkin masih dalam rintisan, ini bisa mengajukan melalui program bantuan ini dan masuk di kategori skema reguler. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah berkembang TEFA-nya, kemudian sudah berproduksi secara aktif, sudah memiliki omset yang cukup stabil, namun masih ingin ya meningkatkan layanannya, maka bisa mengajukan program bantuan melalui skema pengimbasan. Nah, ini ketentuannya kalau bisa kita lihat ya. Nah, ini untuk yang skema reguler, nilai bantuannya ini adalah 300 juta rupiah dengan rincian penggunaannya adalah untuk pengembangan pembelajaran non-fisik, yaitu untuk penguatan dan pelaksanaan pembelajaran project-based learning-nya. Untuk pengembangan produk berupa barang atau jasa berbasis pada keunggulan wilayah, bermitra dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja UMKM. Nah, jadi jangan khawatir Bu Irina ya, kalau misalnya mitra kerjanya adalah di tataran UMKM, boleh. Ya, jadi memang sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang di satuan pendidikan itu seperti apa. Kemudian hal lainnya lagi yang bisa
atau menggunakan bantuan ini adalah untuk proses publikasi penyelenggaraan TEFA-nya sendiri. Nah, misalkan ada produk barang ataupun jasa yang dikembangkan seperti apa, maka ini tentu pasti perlu dipublikasikan. Nah, kemudian yang lainnya adalah untuk koordinasi dan pelaporan. Kemudian yang fisik ini adalah untuk pengadaan peralatan praktik dan atau bahan baku. Nah, tadi yang Pak Cuma ya, kalau tidak salah ya, yang berkaitan dengan masih ada keterbatasan berkaitan dengan permodalan begitu ya, karena ketika memberi bahan baku kayaknya nggak cukup. Nah, ini sebetulnya kawan-kawan bisa didorong untuk ke sini. Lalu hal lain ya yang bisa memanfaatkan pembiayaan ini adalah untuk penataan ruang produksi atau ruang pamer. Ya, jadi ini ya, jadi ada skema reguler. Nah, lalu untuk yang skema pengimbasan, ini bantuannya adalah sebesar 1 miliar rupiah. Untuk apa saja dananya? Yang pertama untuk pengadaan bahan baku. Yang kedua untuk pengadaan fasilitas dan sarana pendukung produksi. Yang ketiga untuk pengembangan program bersama dunia kerja dan SMK lain karena namanya saja pengimbasan. Ya, jadi memang ada amanah untuk mengimbaskan ke sekolah lain khususnya ya SMK non PK. Lalu yang keempat adalah ya dana ini bisa digunakan untuk pengelolaan dan pemasaran produk TEFA-nya. Ini jadi ada 2 skema itu Bapak dan Ibu ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk kriteria dan syarat silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nanti saya sharingkan. Kemudian kriteria khususnya seperti apa, ini nanti bisa dilihat juga. Nah, kemudian ini saya ingin, nah ini untuk jangka waktu pelaksanaannya, ya ini nanti adalah sampai 31 Desember 2024. Nah, kemudian jadwalnya, nah ini Bapak dan Ibu. Pendaftarannya Februari sampai dengan Maret 2024. Jadi masih ada waktu. Ya, jadi masih ada waktu. Makasih. Untuk proses seleksinya April. Seleksinya April 2024. Kemudian penentuan sekolah calon penerima bantuan April 2024 juga. Ada BIMTEK juga di Mei 2024. Penyaluran bantuannya adalah di Mei 2024. Pelaksanaan programnya adalah Juni sampai dengan November 2024. Kemudian selama proses juga ada proses supervisi tentunya dari pemberi bantuan, yaitu di Juli sampai dengan November 2024. Proses pelaporan Desember 2024. Monef adalah November sampai dengan Desember 2024. Monef dilakukan dengan datang langsung ke SMK dan atau melalui daring. Jadi bisa datang ataupun melalui daring. Jadwalnya bersifat tentatif. Ini nanti bisa diperhatikan kawan-kawan. Nah ini ya ini untuk di di pemberi dananya. Saya langsung saja masuk di ini sekilas saja ya. Di lampirannya. Nah, ini ada format-formatnya. Nah, tentunya ketika mengajukan bantuan perlu membuat proposal. Nah, ini sudah ada kerangka proposalnya. Yang pertama, identitas sekolah, ada halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian tujuan bantuan pemerintah, hasil yang diharapkan. Lalu yang ke bab 2, profil SMK. Jadi sekolah yang mengajukan bantuan, visi, misi, dan tujuannya seperti apa, kompetensi keahlian yang dimiliki apa saja, kemudian data siswa SMK per jenjangnya berapa, lalu program keahlian yang akan dikembangkan teaching factory-nya. Berikutnya, bab 3-nya tentang data kerjasama industri. Jadi data industri yang sudah bekerja sama di bidang akademik, data industri yang sudah bekerja sama di bidang pengembangan teaching factory-nya. Bab 4-nya tentang program teaching factory yang sudah dikembangkan secara mandiri itu apa? Ya, pasti tentu perlu ada cikal bakalnya, ada rintisannya. Ya, jadi tidak mulai dari nol ya tidak ada apa-apa gitu, tapi sudah mulai ada rintisan.
Nah, bagaimana manajemen teaching factory-nya, SDM-nya, dan seterusnya. Lalu yang penting adalah rencana pengembangan, program pengembangan teaching factory-nya seperti apa. Nah, ini dimulai dengan rencana bisnisnya. Ya, ini Bapak Ibu pasti sudah mahir ya tentang proses bisnis model kanvas gitu ya. Kalau kurang nanti boleh tanya ke Pak Wahyudi dan Pak Wawan ya. Beliau ahli-ahlinya juga. Oke. Nah, ini ya. Kemudian mata pelajaran dan kompetensi dasar terkait dengan teaching factory. Ya, tadi tentunya ada kaitannya dengan proses yang ada di pengembangan TEFA tadi ya. Ketika identifikasi produk dan kemudian ada analisis ini ya kompetensi, kecukupan kompetensinya. Penutup. Nah, di penutup ada lampiran tentang produk yang sudah dikembangkan, kemudian rencana bisnisnya. Nah, di rencana bisnisnya ini. Jadi dibuat format ini, nama SMK-nya, NPSN-nya, kabupaten, kota, provinsi, kemudian konsentrasi keahlian. Nah, ringkasan rencana bisnis teaching factory-nya seperti apa dituliskan, customer segment-nya, customer relationship-nya, channel-nya, kemudian proposisi nilainya, kegiatan utamanya, dan seterusnya. Ya. Penutup. Nah, kemudian ini ada ringkasannya dibuat dalam bentuk matriks seperti ini. Itu berkaitan dengan bantuan, program bantuan dari pemerintah untuk SMK yang menyelenggarakan atau mengembangkan teaching factory tahun 2024. Nah, ini sudah ada panduannya juga ya ketika membuat rencana bisnisnya. Dihasilkan di sini, ini sudah ada panduannya juga. Jelas. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian sekilas tentang program bantuan pemerintah untuk SMK yang melaksanakan atau mengembangkan teaching factory di tahun 2024 ini. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan atau cukup? Ada pertanyaan, saya mohon maaf melalui chatting. Terima kasih Pak Aris diingatkan. Oke. Iya, kemana mengusulkannya? Begitu ya pertanyaannya ya? Iya, ini melalui takolanya SMK ya, di SMK. Karena ini yang mengeluarkan adalah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, nanti dari peraturan tadi, keputusan tadi, Bapak dan Ibu bisa mencermati lebih lanjut. Seperti itu ya. Ada lagi? Sudah cukup puas atau sudah cukup capek? Masih kuat, masih kuat. Oh, masih kuat, masih kuat. Masih kuat, ya. Sebetulnya keseluruhan materinya untuk TEFA sudah tersampaikan Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah panduan tadi. Silakan nanti Bapak dan Ibu mencermati kembali panduan, kemudian mencoba merefleksikan diri. Ya, oke gitu ya. Intinya adalah merefleksikan diri ketika Bapak dan Ibu melakukan pendampingan ke kawan-kawan di sekolah. Apakah hal-hal yang dipentingkan? Nah, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembelajaran berbasis teaching factory, itu apakah sudah dikuatkan, ditekankan di kawan-kawan di sekolah atau belum? Atau ketika sudah, mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu dikembangkan, itu yang mungkin perlu dicermati. Itu. Dan yang kedua tadi, sekilas info berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah ya untuk SMK yang melaksanakan atau mengembangkan pembelajaran berbasis teaching factory di tahun 2024. Itu saja sebetulnya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup sore di NTT, di Kupang? Dan kawan-kawan? Ya, sudah sore. Sudah sore-sore ya? Oke. Iya. Iya. Baik, kalau
dirasa sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan, atau mungkin pertanyaannya masih terpendam. Iya, nanti waktu luring baru. Nanti waktu luring kita pertanyaan seputar coaching Bapak Ibu ya. Tapi boleh yang lain tadi kata Pak Aris ya, di luar atau di sela-sela kita melaksanakan pelatihan coaching. Ya, kalau masih terpendam boleh disimpan dulu. Yang penting jangan sampai jadi bisul Bapak Ibu ya. Karena bahaya kalau sampai jadi bisul ya. Jadi dikeluarkan aja. Kalau oke. Deal sudah tidak ada, sudah cukup? Ya, baik. Oke, baik kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak atas perhatian dan atensi Bapak Ibu pengawas yang luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, Juga, Bu. karena iya besok kita masih bersua lagi untuk gelombang yang sama tapi materi yang berbeda seperti itu. Ya. Baik, Pak Aris, Pak Wawan, ataupun Pak Wahyudi mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup, Bu. Cukup, Pak Aris, cukup, Pak Pak Wawan Wawan. mungkin Bu, Pak Wawan. Pak Wawan, nggih. geleng-geleng ini maksudnya India atau Indonesia, Pak Wawan? Kalau India ini artinya ya. Oh, kalau ini berarti tidak, kata. Baik, tidak ada Pak Wahyudi juga cukup? Cukup Bu, sementara. Sementara cukup baik. Kalau cukup Iya. sekali lagi Nanti terima dimarahi kasih Pak Anies. kawan-kawan, dan mohon maaf mungkin ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, sebagai rasa syukur kita karena kita sudah melalui proses sesi kita di siang hari ini, marilah kembali kita menundukkan kepala untuk mengucap rasa syukur kehadirat Tuhan ya atas apa yang sudah dilimpahkan kepada kita semua untuk bisa mengikuti sesi siang hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing disilahkan. Doa cukup. Selanjutnya saya langsung akhiri saja Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi kita bersua besok pagi jam 8 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu ya. Saya berharap semuanya bisa meluangkan waktu, bisa hadir tepat waktu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Salam sejahtera semuanya juga, ya. Ibu dan teman-teman. Santi Om, salam sejahtera ya, salam kebajikan, rahayu. Amin. Baik Bapak boleh meninggalkan room. Boleh meninggalkan Pak.